Selamat pagi Ibu dosen, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok G akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berkatakan saya sendiri, Jeremy Kesenianto, dengan NPM 2007-10052. Dan saya Setair Lambang dengan MPM 2007-10836. Saya Sebastian Onugroho dengan NPM 2007-10860. Identifikasi masalah dan pengumpulan data. Yang pertama, nama dan tempat. Kami memilih alun-alun Kidul Yogyakarta sebagai budget 2 kami. Lokasinya itu di alun-alun Kidul Yogyakarta, berada di sebelah selatan kota Yogyakarta. Tepatnya berada di Jalan Alun-Alun Kidul, Patehan, Kecamatan Keraton, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Jakarta. Alun-alun Selatan terletak di selatan Keraton Yogyakarta. Kedua, informasi dari web search. Alun-alun Selatan yang sekarang lebih dikenal Alun-alun Kidul atau Alkid, yaitu alun-alun yang terletak di sebelah Keraton Yogyakarta. Alun-alun ini berbentuk tanah lapang luas berpasir dengan luas sekitar 160 meter kali 160 meter. Alun-alun ini dikelilingi pagar tembok batu batas tinggi 2,20 meter, tebal pagar tembok 30 cm, dan sudah banyak yang runtuh dan rusak. Alun-alun Kidul disebut alun-alun Pangeran berseberangan dengan alun-alun Lor atau alun-alun Utara. Dibangun oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I pada masa pemerintahan tahun 1755 sampai 1792 Masehi. Sejak zaman dahulu, jalan keluar masuk alun-alun selatan yang berjumlah 7 buah masih tetap letaknya. Ketiga, fungsi pembangunan. Secara lahir, pada zaman dahulu, alun-alun selatan digunakan untuk berbagai keperluan yang menyangkut kepentingan keraton Yogyakarta. Yang pertama digunakan untuk berlatih atau gladen bagi para prajurit keraton menjelang upacara adat tradisi budaya Garebeg, yang setiap tahunnya diadakan 3 kali, yaitu Garebeg Mulut, Garebeg Sawal, dan Garebeg Besar. Yang kedua, alun-alun selatan digunakan untuk tempat menghadap bagi abdi dalam wadana prajurit dalam tradisi di bulan puasa, yaitu pada malam 23, 25, 27, dan 29 bulan puasa. Selain itu, pada masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono VII, setiap hari Senin dan Kamis siang, di alun-alun selatan diadakan pertandingan panahan, adu harimau melawan kerbau, serta hiburan berupa prajurit terabagan menangkap harimau. Yang keempat, masalah yang dihadapi. Yang pertama, masyarakat yang kurang tertib untuk membuang sampah pada tempatnya, jadi masih banyak sekali sampah yang berserakan di jalan maupun di tempat pejalan kaki, yang membuat alun-alun Kidul jadi terkesan kotor atau kumuh. Yang kedua, banyak penjual-penjual makanan yang menjual makanan di jalan para pejalan kaki. Jadi membuat pejalan kaki susah untuk berjalan di sekitar alun-alun, dan kadang pejalan kaki sampai berjalan di jalan untuk kendaraan lewat yang dapat membahayakan pejalan kaki. Yang ketiga, tempat parkir di sana juga masih sangat minim, dan mobil-mobil dan motor-motor masih berparkiran di tepi jalan yang membuat jalan menjadi lebih sempit dan lebih macet. Jadi ini untuk alun-alun Kidul di Jakarta gambarnya. Yang untuk yang pertama, ini pada situasi malam hari. Yang kedua itu objek wisatanya, yaitu bentuk seperti pohon beringin. Yang ketiga itu adalah wisata becak malam. Yang keenam, ini lokasi alun-alun Jakarta. Jika kamu bergerak dari 0 km ke Jakarta, hanya membutuhkan waktu sekitar 15 menit dengan menggunakan andong atau becak. Atau jika menggunakan kendaraan pribadi, tinggal mengarahkan kendaraanmu ke arah selatan menuju Jalan Pangurakan. Kedua, kemudian ketika tiba di perempatan belok ke arah timur, kamu akan melewati alun-alun utara, belok ke kanan, terus lurus, lalu kamu akan memasuki di daerah Keraton. Ketika melihat perempatan belok ke kiri terus, hingga kamu menemukan 2 buah dinding besar
di tengah lapangan. Ide pengembangan. 1. Potensi pengembangan. Kami memiliki ide untuk mengembangkan wisata alun-alun Kidul Yogyakarta. Di antaranya dengan cara pertama, mengatur lahan parkir agar lebih tertata dan lebih terjamin keamanannya. Dapat dilakukan dengan pembuatan lahan baru untuk parkir seperti parkiran Abu Bakar Ali untuk wisatawan yang berkunjung di Malioboro. Kedua, penambahan tempat sampah di sudut-sudut dan jalan-jalan yang sering dilalui wisatawan, agar lingkungan menjadi semakin bersih dan tertata. Ketiga, pengembangan toilet umum yang bersih dan ditambahkannya penjaga kebersihan. Dan selalu ingatkan kepada wisatawan untuk menjaga kebersihan seperti melalui poster-poster. Keempat, pengembangan lahan untuk PKL yang berjualan di pinggir jalan alun-alun Kidul dengan cara membuat lahan sendiri untuk menampung PKL yang berjualan atau food court agar jalan lebih tertata. Kelima, pengembangan tempat duduk untuk bersantai wisatawan seperti penambahan kursi di pinggir-pinggir jalan yang mengitari alun-alun Kidul Jogja dan ditata sedemikian rupa agar jalan juga lebih tertata rapi. Dua, target untuk dicapai. Dalam bidang ekonomi, menciptakan banyak PKL atau pedagang kaki lima di sekitar alun-alun. Dalam bidang lingkungan, memperbanyak tempat sampah di sekitar PKL supaya mengurangi pembuangan tempat sampah secara sembarangan. Dalam bidang budaya, pelestarian budaya masangin bentuk aktivitasnya adalah orang yang akan melakukannya ditutup matanya dengan kain berwarna hitam, lalu berjalan ke arah celah di antara kedua pohon beringin. Dalam bidang keamanan, mengembangkan dalam bidang keamanan parkir. Akibat dari pandemi. Yang pertama, penurunan pendapat bagi PKL. Yang kedua, kurangnya pengunjung. Cara penanggulangan. Dapat menerapkan sistem protokol kesehatan ketika berkunjung ke tempat wisata tersebut. Rencana kasar untuk perubahan. Yang pertama, mengatur tempat parkir. Membuat tempat parkir khusus agar tidak ada yang berparkir di pinggir alun-alun. Yang kedua, membuat tempat toilet umum yang bersih dan nyaman. Membuat tim petugas kebersihan toilet umum yang dilakukan secara rutin atau membuka lapangan pekerjaan. Ketiga, membuat tempat nyaman. Menambahkan kursi di pinggir alun-alun dan ditata dengan rapi supaya pengunjung nyaman. Keempat, membuat pencahayaan lampu di sekitar alun-alun. Menambah lampu-lampu di sekitar alun-alun dan menyalakan saat malam hari agar terlihat lebih menarik. Kelima, mengurangi pembuangan sampah secara sembarangan dengan memperbanyak tempat sampah di sekitar alun-alun dan tempat PKL supaya pengunjung tidak bingung membuat sampah. Toilet umum. Di objek wisata, selain tempat parkiran yang nyaman dan dekat dengan tempat objek wisata, toilet umum juga menjadi hal yang penting bagi dan perlu diperhatikan. Gambar di samping merupakan keadaan toilet umum yang di alun-alun Kidul Yogyakarta. Toilet umum yang nyaman. Syarat yang harus dipenuhi. 1. Kebersihan. Karena jika toilet kotor, maka pengunjung akan serasa tidak nyaman. Solusi, membuat tim petugas kebersihan yang secara rutin membersihkan toilet. Menambahkan kursi santai. Menambahkan kursi-kursi di sekitar alun-alun, terutama bagian yang banyak PKL-nya. Lalu kita juga, ini contoh tempat parkirnya nanti akan dibuat seperti ini. Ini untuk parkiran motor. Nanti akan dibuat di sini, tapi nanti kita buat yang rapi, jadi ada garis-garisnya gitu. Dalam objek wisata, tempat parkiran menjadi salah satu hal yang penting, karena jika parkiran jauh dari objek wisata, maka pengunjung juga akan malas berkunjung ke tempat wisata tersebut.
Kami merencanakan tempat parkiran yang berdekatan dengan objek wisata dan juga tempat PKL. Ini gambarnya. Lalu ada ini, gambar di samping merupakan tempat parkir yang kedua, tidak berada jauh dengan parkiran yang pertama. Parkiran ini juga berdekatan dengan tempat PKL. Jadi ini parkiran ada di kiri parkiran yang pertama tadi. Lalu ini juga tempat parkir yang terletak di bagian bawah alun-alun, bagian selatan. Di bagian selatan alun-alun. Tempat parkir yang ini kami juga membuat ada tempat untuk PKL berjualan. Lanjutan, tempat PKL berada di pinggir jalan namun agak berjauhan dengan namun tidak begitu jauh dengan tempat parkiran. Tempat PKL nanti ada di kanan kiri alun-alun. Seperti ini contohnya. Lalu kami juga menyediakan tempat parkir untuk becak-becak mobil yang tadi itu yang warna-warni itu di sini. Kami juga penambahan efek lampu. Lampu di sini berfungsi sebagai hiasan dan juga penerang. Lampu ini dipasang di sekitar pinggir alun-alun dan dinyalakan pada malam hari. Jadi nanti kami ingin menambahkan lampu-lampu yang mengitari alun-alun supaya lebih terang. Lampu yang digunakan adalah lampu jalan seperti gambar di samping. Tata letaknya, setiap sisinya dipasang 3 buah lampu seperti pada gambar sebelumnya. Lalu kami juga ingin mengurangi pembuangan sampah secara sembarangan, menambahkan beberapa tempat sampah di sekitaran tempat PKL supaya pengunjung yang ingin membawa sampah tidak membawa sampah secara sembarangan. Sekian dari kami, terima kasih.